Mana sih nggak bisa? Loh, kok Yaudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan kelompok saya yang terdiri dari saya. Dengeran nggak? Dengar nggak? dengar? Udah Cuman record. kok putus-putus. Sinyal kali. Nggak apa deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang chapter 24 yaitu Presentation and Disclosure in Financial Reporting yang akan dibacakan oleh Dwi. Prinsip pengungkapan penuh meminta laporan keuangan dari setiap fakta keuangan yang cukup signifikan untuk mempengaruhi penilaian pembaca informasi dalam beberapa situasi. Manfaat pengungkapan mungkin terlihat, tetapi biayanya tidak pasti. Di kasus lain, biayanya mungkin pasti, tetapi manfaat penggunanya tidak semu. Berencana keuangan di Mahindra System IDN dan Social Full Disclosure Principle. Seperti yang dijelaskan di tabel. Peningkatan persyaratan pelaporan, alasannya yang pertama itu kompleksitas lingkungan bisnis, yang kedua kebutuhan akan informasi, yang tepat waktu, yang ketiga akuntansi sebagai perangkat kontrol dan pemantauan. Pengungkapan yang berbeda, IASB telah dikembangkan IFRS untuk entitas kecil dan menengah UKM. UKM kurang kompleks dalam beberapa hal. Yang pertama itu, topik yang tidak relevan untuk UKM dihilangkan. Yang kedua, IFRS yang disederhanakan untuk UKM memungkinkan lebih sedikit pilihan kebijakan akuntansi. Yang ketiga, banyak prinsip untuk mengakui dan mengukur aset, kewajiban, pendapatan, dan pengeluaran disederhanakan. Yang keempat, secara signifikan, lebih sedikit pengungkapan yang diperlukan, kira-kira 300 berbanding 3.000. Yang kelima, untuk lebih mengurangi overload standar, revisi IFRS untuk UKM, catatan atas laporan keuangan. Account policy sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keuangan, pernyataan yang mengidentifikasi kebijakan akuntansi yang diadopsi dan diikuti oleh entitas pelapor. Selain pengungkapan kebijakan akuntansi yang signifikan, perusahaan harus yang pertama itu mengidentifikasi pertimbangan yang dibuat manajemen. Yang kedua, mengungkapkan informasi tentang asumsi yang mereka buat tentang masa depan. Catatan umum. Yang pertama itu ada inventory, yang kedua property, plant, dan equipment, yang ketiga creditor claim, yang keempat equity holders claim, yang kelima contingencies and commitment, yang keenam fair value, selanjutnya different taxation analysis, yang selanjutnya change in accounting principles. Masalah pengungkapan. Yang pertama, peristiwa yang memberikan bukti tambahan tentang kondisi yang ada pada tanggal pelaporan posisi keuangan, termasuk estimasi yang melekat pada proses penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, peristiwa yang memberikan bukti tentang kondisi yang
tidak ada pada tanggal pelaporan posisi keuangan tetapi timbul setelah tanggal tersebut. Tujuan pelaporan informasi tersegmentasi. Tujuan pelaporan data keuangan tersegmentasi adalah untuk memberikan informasi tentang berbagai jenis kegiatan bisnis di mana perusahaan terlibat dan lingkungan ekonomi yang berbeda di mana ia beroperasi. Memenuhi tujuan ini akan membantu pengguna laporan keuangan melakukan hal berikut. Yang pertama, lebih mematuhi kinerja perusahaan. Yang kedua, lebih baik menilai prospeknya untuk arus kas bersih masa depan. Yang ketiga, buat penilaian yang lebih perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, prinsip dasar. IFRS mensyaratkan bahwa pelaporan keuangan bertujuan umum general sertakan informasi yang dipilih berdasarkan segmentasi tunggal. Perusahaan dapat memenuhi tujuan pelaporan tersegmentasi dengan menyediakan laporan keuangan tersegmentasi berdasarkan bagaimana operasi perusahaan dikelola. Mengidentifikasikan segmen operasi, seperti pada tabel berikut. Segmen A, total revenue-nya 100, operating profit loss 10 Europe, identifiable access 60 Europe, yang B 50 Europe total revenue, yang operating profit-nya 2 Europe, identifiable asset-nya 30 Europe. Yang C 700 Europe untuk total revenue, operating profit-nya 40 Europe, identifiable asset-nya 390. Yang D 300 untuk total revenue, 20 operating profit, identifiable asset-nya 160, yang E 900 Europe total revenue, 18 Europe operating loss-nya, identifiable asset-nya 280. Yang F 100 untuk total revenue, 5 Europe untuk operating profit, identifiable asset-nya 50 Europe, total revenue-nya 2.150 Europe, operating profit-nya 85 Europe, identifiable asset-nya 970 Europe. Perusahaan akan menerapkan tes masing-masing sebagai berikut. Berikutnya, mengidentifikasi segmen operasi. Tabelnya seperti tadi. Perusahaan akan menerapkan tes masing-masing sebagai berikut. Pengoperasian uji untung atau rugi, yaitu 10% dikali 90 euro sama dengan 9 euro. Itu pengujian didasarkan pada segmen non-rugi. A, B, C, dan E memenuhi tes ini. Tabelnya masih sama, oleh karena itu segmen pelaporan adalah A, B, C, dan E dengan asumsi bahwa keempat segmen ini memiliki penjualan yang cukup untuk memenuhi 75% uji penjualan gabungan. %75% dari tes penjualan gabungan, yaitu 75% dikali 2.150 menjadi 1.612,50.
itu merupakan penjualan A, C, D, dan E. Totalnya menjadi 2.000 atau 100 ditambah 700 ditambah 300 ditambah 900. Karena itu 75% testi tertentu. Lanjut. Nggak bisa sih. Nggak ganti. Nggak bisa. Masalah pengungkapan informasi tersegmentasi dilaporkan. ISB membutuhkan bahwa perusahaan melaporkan. Yang pertama, umum informasi tentang segmen operasi. Yang kedua, segmen laba rugi dan informasi terkait. Yang ketiga, segmentasikan aset dan kewajiban. Yang keempat, rekonsiliasi. Yang kelima, informasi tentang produk dan layanan dan wilayah geografis. Yang keenam, pelanggan utama. Masalah pengungkapan laporan sementara mencakup periode kurang dari 1 tahun. IFRS mengharuskan perusahaan untuk ikuti pendekatan diskrit. Yang pertama, memperlakukan setiap periode interim sebagai periode akuntansi yang terpisah. Yang kedua, mengikuti prinsip-prinsip untuk penangguhan dan akrual yang digunakan untuk laporan tahunan. Yang ketiga, melaporkan transaksi akuntansi sebagai mereka terjadi dan pengakuan biaya tidak boleh berubah dengan periode waktu yang dicakup. Masalah unik pelaporan interim ada 2. Yang pertama pendapatan pajak dan yang kedua musiman. Laporan auditor dan manajemen. Opini tidak dimodifikasi. Pemeriksaan menyatakan pendapat bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan IFRS. Lain pendapat yaitu memenuhi syarat, merugikan, dan penolakan. Laporan auditor. Opini laporan auditor. Pendapat yang memenuhi syarat mengandung pengecualian terhadap pendapat standar. Keadaan biasa mungkin yang termasuk yang pertama, batasan ruang lingkup, dan laporan tidak menyajikan posisi keuangan atau hasil operasi secara wajar, karena kurangnya kesesuaian dengan yang diterima prinsip dan standar akuntansi, dan pengungkapan yang tidak memadai. Merugikan. Pendapat diperlukan dalam setiap laporan di mana pengecualian untuk wajar presentasi adalah sangat material, sehingga menurut pertimbangan auditor independen, suatu opini wajar dengan pengecualian tidak dibenarkan, yaitu keuangan pernyataan yang diambil secara keseluruhan tidak disajikan dalam sesuai dengan IFRS. Langka karena kebanyakan perusahaan ganti mereka akuntansi agar sesuai dengan IFRS. Pasar regulator tidak akan mengizinkan perusahaan terdaftar di bursa untuk memiliki pendapat tidak wajar. Laporan auditor. Penolakan sebuah opini tepat ketika auditor telah mengumpulkan sedikit informasi atas laporan keuangan, sehingga tidak ada pendapat yang dapat diungkapkan. Pelaporan keuangan penipuan. Kejahatan ekonomi sedang meningkat di seluruh dunia. Sebuah survei global baru-baru ini atas 6.000 eksekutif dari 54 negara mendokumentasikan jenis-jenis kejahatan ekonomi. Dan sementara trennya sedikit menurun dari tahun 2014 ke 2016, kejadian kejahatan ekonomi sangat tinggi, dengan kejahatan dunia maya melonjak 25% dari tahun 2014 hingga 2016. Juga penting dan meresahkan. Perhatikan bahwa penipuan akuntansi tetap di atas 15%, peringkat kelima dalam kejahatan ekonomi, hit parade. Konsep yang mendasarinya, pernyataan IASB tentang tujuan pelaporan keuangan, unsur-unsurnya laporan keuangan, dan karakteristik kualitatif informasi akuntansi accounting merupakan langkah penting ke arah yang benar. Mati. Ringkasan.
Ketika perusahaan mengadopsi IFRS, mereka harus memastikan bahwa pengguna laporan keuangan menerima informasi berkualitas tinggi untuk membandingkan laporan keuangan yang disiapkan di bawah IFRS dan GAAP sebelumnya. Pedoman IFRS dirancang untuk memastikan bahwa setelah adopsi pertama kali, laporan keuangan sebanding dan bahwa biaya dan manfaat adopsi pertama kali dikelola secara efektif. Tinjau dan praktek tinjauan istilah utama kebijakan akuntansi menyesuaikan acara selanjutnya, pendapat yang merugikan auditor laporan auditor. Dilanjutkan oleh Rahmanisa. Pembahasan soal chapter 22. Yang pertama ada exercise 22 strip 7, yaitu tentang change in estimate and error. Ini tabelnya. Lalu the following additional information-nya adalah sebagai berikut. Dan instruction-nya prepare the revised retained earnings statement for 2018 and 2019, assuming comparative statement, ignore income tax. Jadi solution-nya ada cost of depreciable asset, angkanya 90.000. Lalu ada depreciation di tahun 2018, angka 36.000 didapat dari 90.000 dikali 4/10. Lalu untuk book value di Desember 2018 itu ada 54.000. Lalu selanjutnya depreciation for 2019 using straight line depreciation itu book value-nya di akhir Desember 54.000, estimate useful life-nya 3 tahun, berarti depreciation di tahun 2019 dibagi 54.000 dibagi 3 sama dengan 18.000. Lalu ini ada retained earnings statement for the year end. Jadi retained earnings-nya itu 1 Januari unadjusted tahun 2019 125.000, 2018-nya masih 0, lalu dikurang oleh correction of error for inventory overstatement yang jumlahnya 20.000, lalu ada retained earnings di 1 Januari yang sudah disesuaikan 105.000, lalu ditambah net income 81.000, dikurang dividend 30.000, maka retained earnings 31 Desember 2019 adalah 156.000. Sedangkan untuk retained earning 31 Desember 2018 adalah 105.000. Lalu selanjutnya ini ada penjelasan tentang solution yang tadi 22 strip 7. Habis itu ada exercise 22 strip 18 tentang Emerson Tool PLC December 31st year-end financial statement contain the following errors. Lalu instruction-nya yang pertama itu compute the total effect of the error of 2019 net income. Point B-nya compute the total effect of the error on the amount of Emerson's working capital at December 31st 2019. Dan point C-nya compute the total effect of the errors on the balance of Emerson's retained earning at December 31st 2019. Lalu ini solution untuk point A, yaitu effect on error 2019 net income over or understatement. Jadi yang pertama ini komponennya ada understatement of 2019 ending inventory-nya itu which is 9.600, lalu ada overstatement for 2020 ending inventory yaitu 7.100, dan ada expensing of insurance premium in 2019 yang angkanya dapat dari 60.000 dibagi 3 yaitu 20.000. Untuk failure to record sale of fully depreciated machine di tahun 2020-nya itu minus 15.000, maka untuk total effect of error on net income overstate-nya 21.700. Untuk poin B-nya, effect of error on working capital 27.900 euro understatement computation. Ini caranya overstatement tahun 2020 di akhir 2020 ada 7.100, lalu ada expensing of insurance premium in 2019 atau prepaid insurance itu angkanya minus 20.000, dan ada sale of full depreciated machine unrecorded dalam bentuk cash yaitu minus 15.000, maka total effect on working capital understate-nya 27.900. Untuk poin C, caranya masih sama, cuma angkanya beda. Untuk overstatement tahun 2020, di akhir 2020 7.100, understatement di tahun 2019 itu 2.300, terus expensing of insurance premium in 2019-nya 20.000, lalu ada failure to record sale of fully depreciated machine in 2020, minus 15.000, maka total effect of error on net income-nya or overstate-nya 25.600.
Lalu selanjutnya akan membahas tentang problem 22.7. Ini soalnya, lalu instructionnya sebagai berikut. Lalu, assuming all amounts are material, prepare journal entry showing the adjustment that are required. Ignore income tax consideration. Jadi, sudah bikin jurnalnya. Nah, ini jurnalnya. Untuk soal yang pertama ada depreciation expense dan accumulate depreciation equipment dengan angka 3.200. Yang kedua ada COGS dan retained earnings dengan angka 19.000. Di nomor 3 ada cash pada account receivable dengan nominal 5.600. Nomor 4 ada accumulate depreciation equipment. Di debit, kreditnya ada equipment dan gain on sale of plant asset. Dengan angka sebagai berikut, lalu ada nomor 5 ada lawsuit loss. Di debit dan kreditnya ada lawsuit liability dengan nominal 125.000. Nomor 6 ada unrealized holding gain or loss income. Dan fair value adjustment or trading dengan nominal 2.000. Nomor 7 ada salaries and wage payable dengan nominal 16.000 dikurang 12.200 jadi 3.800 dan kreditnya ada salaries and wage expense dengan angka yang sama. Nomor 8 depreciation expense 5.000, equipment 40.000, lalu kreditnya ada maintenance and repairs expense 40.000 dan kredit satu lagi ada accumulate depreciation equipment. Berikut presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.